Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan mengenai social government yang ada di Indonesia ini yang telah berhasil dilakukan. Saya mengambil dari adanya gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Gerakan ini merupakan sebenarnya gerakan ini sudah merupakan gerakan nasional yang memiliki misi untuk mengajak para masyarakat yang ada di Indonesia ini supaya lebih bijak untuk menggunakan adanya sampah maupun kantong plastik. Dari kata diet ini ada mempunyai sebuah makna yaitu bijak dalam mengkonsumsi. Jadi kita harus bijak dalam mengkonsumsi adanya sampah atau kantong plastik. Kampanye ini bertujuan agar masyarakat ini di Indonesia supaya lebih bijak dan lebih mengerti, lebih tahu edukasi penggunaan sampah plastik, bagaimana bahayanya atau bagaimana efek sampingnya, seperti itu yang bisa dirasakan di bumi kita ke depannya. Secara tidak langsung masyarakat nanti akan bisa untuk mengurangi penggunaan adanya kantong plastik yang berlebihan. Sejarah gerakan adanya Indonesia Diet Kantong Plastik atau kampanye ini, adanya sebuah pengurangan penggunaan sampah plastik ini diikuti oleh berbagai lembaga-lembaga yang berada di daerah maupun luar kota. Banyak kota-kota yang mengikuti adanya kampanye ini. Dan gerakan ini diawali oleh Green Nation Indonesia yang berada di Bandung, bekerja sama dengan Paritel di kota besar dan penerapannya. Terbukti pada bulan November 2010-2011 sebanyak 8.233.930 lembar kantong plastik sudah bisa terangkati atau berkurang. Dan dana yang telah terkumpul ini sebanyak 117 juta rupiah yang nantinya akan digunakan untuk membersihkan berbagai plastik atau untuk membersihkan adanya banyak kantong plastik atau sampah-sampah yang berada di kota Jogja, Bali, terus di Bogor dan lain-lainnya. Pada 2013 ini tercatat kegiatan pengurangan plastik dilakukan ini oleh komunitas dari berbagai kota masing-masing. Tujuan adanya kolaborasi antar lembaga tiap kota ini supaya bisa mengangkat atau meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia baik secara pribadi maupun lembaga yang menyatukan dampak dari seluruh kampanye yang telah diterapkan. Adapun bahaya penggunaan sampah plastik ini sebenarnya tidak yang begitu besar sekali jika masyarakat Indonesia ini mampu untuk lebih bijak untuk menggunakan adanya sampah plastik ini. Selain itu, adanya sampah plastik yang berserakan maupun banyak sekali ditemukan di laut ini juga mengganggu adanya ekosistem laut, dan juga banyak kasus bahwa hewan-hewan mati karena memakan adanya plastik-plastik atau berbagai sampah-sampah plastik yang ada di laut tersebut. Selain itu juga ada yang hewan-hewan mengalami adanya pertumbuhan yang tidak normal karena tubuh dari hewan tersebut terikat atau terlilit adanya sampah plastik tersebut. Adapun gerakan strategi komunikasi dari Indonesia Diet Kantong Plastik ini jadi membuat adanya sebuah website resmi, di mana website resmi ini isinya untuk memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana sampah plastik ini dampaknya seperti apa yang ditimbulkan, dan bagaimana cara kita menguranginya, seperti itu. Dan lanjut yang kedua itu ada media sosial. Jadi di kampanye ini ada 3 media sosial yang digunakan, yaitu ada Facebook,
ada Twitter dan juga Instagram. Namun yang paling banyak digunakan yaitu adalah Instagram, karena pengguna dari 3 sosial media itu terbanyak ada di Instagram. Di situ kita membagikan adanya berbagai poster-poster yang mana memperkenalkan dan banyak edukasi-edukasi yang menjadi acuan untuk mengurangi adanya sampah atau kantong plastik ini. Dan untuk yang ketiga itu adanya melakukan pembicaraan secara online. Jadi di sini ada dalam bentuk diskusi seperti itu. Contohnya juga sebuah seminar yang dilakukan untuk mengedukasi kepada para masyarakat baik pentingnya maupun dampak-dampak yang ditimbulkan mengenai adanya sampah ataupun kantong plastik ini. Lanjut untuk yang keempat yaitu adanya menggunakan kampanye ini menggunakan media radio, karena di sini radio juga berperan penting guna untuk menginformasikan seperti kalau adanya seminar yang dilakukan. Jadi di sini radio berguna untuk menginformasikan kapan dan seperti apa dan di mana dan bagaimana proses kampanye melalui seminar ini dilakukan seperti itu. Berbagai informasi juga kita siarkan ataupun kita share menggunakan radio juga seperti ini. Selanjutnya kampanye ini diikut sertakan yaitu adanya pusat perbelanjaan yaitu seperti minimarket, supermarket seperti itu, guna untuk karena pusat perbelanjaan ini adalah sebuah pusat penggunaan sampah plastik yang tertinggi ataupun pusatnya berasal sampah plastik banyak kita koleksi di rumah tuh dari ini karena kita sering belanja seperti itu. Dan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan pusat perbelanjaan, dan pusat perbelanjaan ini juga memberi adanya peraturan baru bahwa kita tidak akan diberi adanya kantong plastik untuk mewadahi perbelanjaan kita. Jadi kita nanti akan harus membawa kantong atau paper bag dari rumah sendiri untuk mengangkut adanya perbelanjaan kita seperti itu. Untuk itu lanjut untuk kita juga mendapat dukungan dari brand-brand besar yang ada di Indonesia ini. Kita seperti adanya pusat perbelanjaan, seperti adanya brand-brand seperti banyak sekali brand-brand di sini yang ikut dalam kampanye kita dan akhirnya menerapkan adanya penggunaan paper bag untuk sebagai pengganti dari kantong plastik tersebut. Lanjut untuk selain itu juga ada restoran dan seperti kafe-kafe itu sempat kita ketahui, bahkan sering kita ketahui ketika kita membeli suatu di restoran maupun kafe, dan ketika makanan tersebut kita bawa pulang pasti akan menggunakan sampah plastik dong. Dan di sini kita bekerja sama dari pihak bekerja sama kepada si kafe maupun tempat makan maupun kafe ini agar nantinya bisa mengurangi adanya penggunaan sampah plastik. Dan akhirnya pihak kafe maupun makanan ini menggunakan sebuah paper bag juga untuk menjadikan tempat ketika makanan maupun minuman yang dipesan akan dibawa ke rumah atau dibawa pulang tersebut. Dan kita ketahui itu juga sudah banyak dilakukan di berbagai pusat resto maupun perkopian. Selain itu juga ada tanda-tanda petisi dari sebuah brand minuman air mineral di mana mereka sempat ingin menggunakan produknya itu dengan tempat galon yang nantinya akan dijadikan satu kali pakai langsung dibuang, dan itu sangat dilarang dari pihak kampanye ini karena itu sangat-sangat tidak disetujui karena itu membuat polusi atau bertambahnya adanya plastik yang ada di Indonesia ini. Jadi itu tidak disetujui dan akhirnya juga tidak diterapkan. Adapun keberhasilan adanya gerakan kampanye pengurangan kantong plastik ini juga mengalami atau membuat perubahan kepada masyarakat, di mana masyarakat menjadi lebih bisa mengontrol penggunaan sampah plastik dari sebelumnya. Dan selain itu juga
ini diwujudkan dari para masyarakat yang ketika berbelanja sekarang banyak yang menggunakan paper bag atau membawa paper bag dari rumah sendiri untuk mengangkut nanti produk-produk perbelanjaannya. Keterkaitan dengan teori komunikasi dengan selalu melakukan kampanye bahwa penggunaan plastik ini yang berlebihan akan membuat kerusakan pada lingkungan. Kerusakan yang akan terjadi ini jika penggunaan kantong plastik ini terus-menerus dilakukan akan membuat sebuah kerusakan alam, mulai dari terlihat adanya akibat sampah-sampah plastik yang berserakan dan juga ekosistem dari laut kita. Dan di sini masyarakat juga mulai menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga lingkungan akibat mulai banyak mempengaruhi masyarakat untuk mengurangi adanya kantong plastik yang secara berlebihan. Kampanye ini dilakukan berhasil membuat asumsi masyarakat ini sehingga masyarakat mulai menerapkan bahwa menjaga lingkungan ini sangat penting, sangat diperlukan seperti itu. Bahwa sampah plastik ini sangat sulit diurai, jadi masyarakat semakin banyak pengetahuan adanya sampah plastik ini dan bisa mengurangi dan lebih bijak menggunakan adanya sampah kantong plastik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.